Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, belakangan ini terlalu banyak ya pendeta-pendeta yang terus khotbah tentang berkat persepuluhan dan segala macamnya, sehingga menimbulkan orang banyak anti dengan persepuluhan. Sehingga menimbulkan banyak orang berpikir bahwa pendeta-pendeta ini mata duitan. Jadi setiap masuk gereja khotbahnya tentang persepuluhan, duit. Pikirannya selalu jasmani, materi, dan duniawi. Ini bukan gereja kalau demikian ya. Tapi ini adalah tempat sarang penyamun, nanti akan diusir oleh Tuhan Yesus, di mana mereka sebenarnya mendirikan gereja itu untuk lahan bisnis, untuk cari keuntungan. Nah, ini yang salah, itu. Ini yang tidak benar. Nah, saya mendapatkan beberapa khotbah ya tentang persepuluhan yang menakut-nakuti jemaat, sehingga membuat jemaat itu merasa, wah ini pendeta ini sudah tidak benar ini. Coba kita saksikan satu khotbah tentang persepuluhan ini. Satu pendeta muda ini ya, mungkin ya, khotbah tentang persepuluhan ya. Nah, kita saksikan coba apa ini. Dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu dikategorikan penipu. Berarti kalau di Korintus tadi dikatakan bahwa orang yang menipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, maka kesimpulan akhirnya adalah bila Anda tidak taat dalam hal persembahan persepuluhan, maka Anda tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Oke. Ya. Lihat di sini, ini sungguh menyesatkan dan menakut-nakutin jemaat, ya, menakuti orang. Jadi kalau tidak memberikan persepuluhan itu menipu Tuhan. Kalau menipu Tuhan tidak masuk surga. Kok persepuluhan itu dikaitkan dengan masuk surga? Jadi orang kalau tidak pernah memberi persepuluhan masuk neraka semuanya. Ini konyol, ini bodoh sekali, ini penyesatan. Anda baca di dalam Alkitab bagaimana ya, dengan persembahan janda miskin itu yang diberikan kepada Tuhan. Bukan masalah beri persembahan itu dia masuk surga, tetapi masalah kasihnya, menunjukkan kasihnya. Kalau mengenai masuk surga itu pertama kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakui diri kita orang berdosa, ya, mengakui diri kita orang berdosa. Kedua, dosa harus dibereskan dengan penghukuman. Yesus mati di kayu salib dihukumkan menggantikan dosa manusia. Jadi sebab upah dosa ialah maut, ya. Kita orang berdosa, kita harus dihukum, hukumannya maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus datang ke dunia ini, dihukumkan di kayu salib bagi dosa semua manusia. Barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus telah mati dihukumkan di kayu salib, menebus semua dosanya, maka dia akan diampuni. Nah, itu cara masuk surga. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus Kristus tidak kasih persepuluhan, masuk surga kok. Tuhan Yesus menggaransi dia. Ini penyesatan kalau begitu. Menakuti jemaat dengan bilang persepuluhan itu begini-begini. Nah, kemudian coba kita lihat lagi, ada satu video lagi ya tentang persepuluhan juga ya, yang dia sampaikan ini mengenai persepuluhan juga ini. Bagaimana? Ya, coba kita lihat. Inilah yang menjadi keprihatinan buat saya. Banyak orang beribadah dengan cara yang salah. Mereka tidak mempercayakan hidupnya kepada firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita untuk mengikut Tuhan, sehingga kita bisa mengikut dia dengan cara yang benar. Kita harus mengaplikasikan firman itu dengan 100%. Nah, inilah kekeliruan kebanyakan orang Kristen. Mereka mengikuti Tuhan dengan cara yang salah. Mereka tidak mendasarkan pengiringan mereka kepada Tuhan dengan membaca Alkitab. Saya rindu melalui sesi inspirasi kali ini, setiap orang yang mendengarkan sesi inspirasi ini memahami bahwa memberikan persembahan persepuluhan itu adalah kewajiban, itu adalah keharusan. Dengan demikian bahwa setiap orang yang tidak memberikan persepuluhan, dia menipu Allah. Dengan sikap seperti ini, dia tidak berhak atas kerajaan surga. Oke, dia ditambahkan lagi tuh, dia tidak berhak peroleh kerajaan surga karena tidak memberi persepuluhan. Ini sungguh gila, penyesatan seperti ini. Saya jelaskan mengenai persepuluhan ya, sebelum kita masuk tentang video yang berikutnya. Persepuluhan ya, kalau di dalam perjanjian lama ya, di dalam perjanjian lama kita sudah menemukan bahwa praktek persepuluhan ini yang pertama kali dilakukan itu sebenarnya adalah dilakukan oleh
Abraham kalau gitu. Jadi sebelum hukum Taurat itu ada, Abraham itu sudah memberi contoh tentang persepuluhan. Bukan karena ini adalah perintah hukum Taurat, tapi sebelum ada hukum Taurat, Abraham sudah memberikannya. Dialah yang memberi persepuluhan dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, ya. Dia memberikan contoh, memberikan persepuluhan, menghormati Allah melalui perwakilan Allah, yaitu Raja Imam Melkisedek. Dan kemudian Yakub juga melanjutkan memberikan persepuluhan, Kejadian 28. Jadi kita lihat bahwa persepuluhan sebenarnya sudah muncul, sudah ada. Ya, konsep ini sudah ada dilakukan oleh Abraham, Yakub, dan seterusnya. Nah, barulah akhirnya di dalam Bilangan pasal 18, kalau Bilangan pasal 18 ayat yang ke-24 itu ada bilang, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Dan gini. Jadi barulah akhirnya ada sebuah hukum. Ada 12 suku bangsa Israel. Suku Lewi pelayanannya adalah khusus di Bait Allah, tidak mendapat milik pusaka tanah yang seterusnya. Mereka milik pusakanya persepuluhan. Jadi 11 suku yang lain memberi persepuluhan kepada suku Lewi. Nah, itulah baru hukum Taurat itu diberikan. Oke. Kemudian di dalam Maleaki, kita baca ini ayat yang sering dipakai oleh pada banyak pengkhotbah ya, yang materi jasmani duniawi. Ya, memang di dalam Maleaki ini bilang Allah mengatakan bahwa mereka tidak boleh menahan persepuluhan. Ya, persepuluhan itu hak Tuhan, itu milik Tuhan. Ya betul. Ya oke, saya setuju. Ya, Allah berjanji untuk memberkati mereka yang memberikan persepuluhan di dalam Maleaki. Betul. Itu memang ayat firman Tuhan. Ya, persepuluhan seharusnya dibawa juga masuk ke perbendaharaan rumah Allah. Ya, persepuluhan memang pada waktu itu dibawa. Ya, dipakai untuk di Bait Allah, untuk supaya suku Lewi bisa melayani dengan baik, bisa survive, bisa maintenance semua yang ada di Bait Allah. Jadi 11 suku memberikan persepuluhan kepada suku Lewi. Nah, ini betul di dalam Perjanjian Lama, praktek ini terus dilakukan. Dan bahkan di dalam Amsal juga ada bilang orang tua sebaiknya mengajari anak-anaknya memberikan persepuluhan. Ya betul ya. Nah, di sini dikatakan gini, persepuluhan kepada anak jika mereka sendiri pertama memberikan. Jadi gini, ada sebuah pengajaran memberikan persepuluhan kepada anak-anak agar anak-anak itu terbiasa memberikan, mengasihi Tuhan dengan uang. Bagaimana sekarang kita cara mewujudkan kita mengasihi Tuhan? Ya, kita memberikan apa yang kita miliki. Kalau misalnya di kampung engkau punya ayam, mau kasih ayam pun oke. Kepada gembala yang melayani di gereja, yang punya kambing, ya tidak ada masalah. Bukan masalah uangnya, tetapi masalah hatinya yang memberi. Jadi dasar memberi di sini adalah kasih. Memberi persepuluhan ini bukan pajak, tapi ini adalah kasih, memberi kepada Tuhan. Oke. Apakah harus per bulan kah? Harus 6 bulan kah? Ya memang di dalam tradisi Yahudi kan mereka panen, misalnya panen gandum atau ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali. Ya sesuai lah. Intinya adalah hati ya. Mereka yang memberi, mengasihi Tuhan. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat dulu video satu ini. Oke, kita lihat. Intinya sederhana lah. Ini kan kita dapat makanan rohani di gereja di mana kita dirawat, iya kan? Dan intinya sederhana, kalau kita makan di sebuah restoran, pulang makan kan kita harus bayar. Simpel aja. Iya kan? Lalu kita sekolah, kita mendapat pelajaran. Nah, kita kan harus bayar. ini nggak perlu pikir, sekolahnya udah kaya. Ini bapak ini ya saya tidak kalian tahu lah siapa dia. Menjelaskan bahwa memberikan persepuluhan itu ibarat kita itu makan, kita harus bayar. Ibarat kita sekolah, kita harus bayar. Ini salah konsep gitu. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu kita tuh bukan bayar, bukan transaksi kita beli barang gitu. Ini salah konsep ya. Jangan disamakan. Kita pergi ke gereja itu kita seperti kita pergi ke toko beli barang, kita pergi ke sekolah, kita bayar untuk dapatkan pendidikan. Tidak demikian. Masa semuanya harus dihitung dengan jasa transaksi seperti itu? Bukan seperti itu ya. Coba kita lanjutkan lagi. Apa yang dikatakannya lagi?
guru-guru saya kaya, itu nggak penting. Yang penting pokoknya saya makan, saya bayar. Begitu dalam gereja kita dapat makanan rohani, menjadi jahat, menjadi tidak bertanggung jawab, menjadi sesuatu tidak masuk akal. Kalau kita makan makanan rohani, lalu kita tidak mau memberi untuk Tuhan, ya kan? Sehingga kata kita jadi begini, sahabatku dimanapun Anda berada, ya, bahwa memberikan persepuluhan dasarnya itu kalau di dalam perjanjian baru itu kita memang temukan begini, ada ayatnya ya. Lalu mereka berkata di dalam Alkitab itu tidak ada ya, tidak ada tentang memberi persepuluhan ya. Padahal sebenarnya kalau di dalam Alkitab kita lihat itu ada tentang memberi persepuluhan. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan tentang hal memberi persepuluhan. Walaupun memang di dalam Alkitab ya sudah menjelaskan bahwa dalam perjanjian baru adalah hukum anugerah. Tetapi konsep yang pertama kita harus tahu bahwa ini bukan pajak ya. Ini bukan pajak, tetapi ini memberikan persembahan. Nah, begini, lihat Matius pasal 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan yang satu. Jadi begini, Tuhan Yesus mengecam kepada ahli-ahli Taurat ini bahwa memang persepuluhan seadas manis dan jintan kamu bayar gitu. Tapi yang lain jangan diabaikan. Jadi tidak ada pembatalan sebenarnya mengenai persepuluhan. Lalu mengapa tidak secara detail gitu loh? Tidak secara detail diajarkan tentang persepuluhan. Ya, karena di dalam konsep perjanjian lama yang terus kemudian dibawa oleh para rasul di dalam perjanjian baru, mereka sudah memberi lebih dari persepuluhan. Ya buat apa lagi diajarkan tentang persepuluhan? Karena inti dasar memberi adalah kasih, bukan pajak ya. Ini bukan pajak 10% dan bukan ini bayar kepada gereja. Ini salah. Konsep ini salah. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul itu udah jelas bahwa maka kemudian dia bilang, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di dalam perjanjian baru konsep memberi itu adalah udah dasar kasih. Mereka sanggup menghayati bahwa ya, hidup saya ini sementara di dunia ini, penganiayaan merajalela. Tidak lama lagi harta saya pun akan diambil, saya akan mati, tidak akan bawa ke apa-apa. Tuhan memerintahkan, simpanlah hartamu di surga, ngengat dan karat pencuri tidak merusaknya. Bukankah kita perlu mengasihi sesama manusia? Kita mengasihi jemaat, kita mengasihi semua orang. Kalau saya punya, ya udahlah saya jual, saya bagi-bagikannya. Itulah yang diajarkan juga Tuhan Yesus kepada orang kaya itu. Jika engkau hendak sempurna, juallah hartamu dan bagi-bagikan. Dan kemudian orang kaya muda itu pergi dengan sedihnya. Ya, jadi begini, saya bukan mengajarkan kepada Anda harus jual semua barangmu kepada ini, tetapi adalah hatimu, bagaimana hatimu kepada Tuhan. Ya, hatimu kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab konsep dasar memberi itu kalau kita lihat misalnya ya, kalau kita lihat misalnya 1 Korintus, ya, apakah ada tentang mengajarkan pemberian gitu, tentang persembahan di dalam Alkitab? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus itu jelas sekali ada diajarkan tentang hal itu ya. 1 Korintus 16 ayat 1, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama tiap minggu itu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu untuk menyimpannya. Jadi makanya dijalankan persembahan. Ini tidak ada paksaan. Jangan salah konsep seperti gereja-gereja kebanyakan sekarang ini yang pergi ke gereja, bahkan ada yang memberi kursi VIP. Kalau beri persembahanmu $1.000, oke, kamu bisa duduk di VIP dekat dengan pengkhotbah. Kalau kamu beri $500, kamu duduknya agak di belakang. Jadi kayak bioskop. Ini salah, ini sesat gitu. Ya, ini tidak benar. Jangan juga memberi persembahan itu, mari kita ikrarkan, angkat tanganmu. Persembahanmu diacungkan ke atas begini. Wah, kemudian beri kepada Tuhan. Ini pamer, ini tidak boleh seperti itu. Ya, kita memberi persembahan kepada Tuhan itu tulus dengan motivasi yang tulus, itu yang harus pertama.
Makanya di dalam 2 Korintus pasal 9 itu kan, dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 itu jelas sekali mengajarkan bahwa ya kita memberi itu harus dengan sukacita. Jangan karena ini ya, jangan karena ini terpaksa, jangan karena ini pajak, jangan karena ini harus bayar begitu. Bukan. Anda datang ke gereja saya, Anda tidak perlu bawa persembahan pun tidak ada masalah. Hampir tidak pernah saya khotbah tentang persembahan di gereja saya, ya. Tidak pernah, hampir tidak pernah tentang materi jasmani duniawi. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 9:7 ini hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dasar memberi adalah sukacita, kasihmu kepada Tuhan, bukan karena paksaan, karena terpaksa datang ke gereja beri persembahan. Nah, inilah akibat kesesatan banyak gereja-gereja yang setiap kali khotbah selalu khotbahnya beri, tabur, Tuhan akan berikan kali lipat. Kita jangan punya konsep demikian. Mengapa? Karena kita memberi kepada Tuhan, kita itu bukan mengharapkan balasan. Kita memberi kepada Tuhan itu tulus, karena mengasihi, ya, ikhlas, bukan karena paksaan. Itu yang harus diingat. Nah, persepuluhan juga ya menunjukkan bahwa kita atau persembahan ya, engkau mau kasih 10% ke 20% ke terserah lah. Itu yang penting engkau punya kasih, sukacita dalam memberi ya. Nah, persepuluhan itu diberi dengan motivasi yang tulus. Jangan karena mau menyogok Tuhan, jangan karena mau mengharapkan balasan. Kemudian persepuluhan itu diberikan dengan dasar kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan iman karena kita percaya. Nah, kemudian persembahan itu kita berikan menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada uang. Itu sebagai sebuah bentuk iman kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara penggunaan persepuluhan? Nah, yang salah di dalam gereja-gereja kebanyakan karismatik itu semua persepuluhan itu masuk kantong gembala pendetanya lalu dia bawa pulang. Inilah yang membuat akhirnya pendetanya kaya raya, pakai jam bermerek, pakai apa semuanya bermerek. Akhirnya ya mobilnya juga bisa beli jet pribadi apa segala macam. Ini tidak benar, hidup akhirnya kaya raya. Padahal kita lihat di dalam Alkitab bagaimana para rasul, murid-murid Yesus dan Yesus sendiri pun hidup dengan sederhana dan seadanya. Nah, yang benar itu adalah persepuluhan itu adalah jemaat beri kepada Tuhan. Ya, bagaimana cara kelolaannya? Masuk ke dalam kas gereja, gitu kan? Hak gembala itu, kalau saya menafsirkannya itu, hak gembala itu hanya 11 amplop, boleh hak ambil 11, sama seperti konsep di dalam Yahudi, ya, di mana 11 suku memberi persepuluhan kepada satu suku. Jadi kalau engkau punya jemaat 1000 orang, ya, kalau 1000 orang, tetap engkau punya hak hanya 11 amplop. Terserah mau pilih amplop yang seperti apa, yang besar atau yang kecil, itu adalah hak. Sisanya dipakailah untuk penginjilan, untuk pelayanan, pembangunan tubuh Kristus di mana-mana. Itu yang benar. Bukan semuanya masuk kantong gembala. Nah, kalau misalnya jemaatnya masih kecil, dia merintis, jemaatnya ada 20 orang yang beri persepuluhan cuma 5, ya gembala mau tidak mau ya memang hidup sesuai dengan itu. Dan banyak pun sebenarnya kalau pelayanan ke kampung-kampung sudah dapat ada 100 orang yang beri persepuluhan, 1 orang cuman berapa, ambil 11 pun sebenarnya masih belum cukup. Nah, makanya ada namanya di dalam Perjanjian Baru itu kita lihat bahwa ada persembahan kasih kepada orang-orang kudus. Ya, ada orang yang love gift ya kepada orang kudus. Ya, itu is okay, tidak ada masalah. Intinya adalah kasih. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya Anda memberi karena kasih yang tulus kepada Tuhan, bukan pajak. Ya, terserah. Engkau, Roh Kudus mengetuk pintu hatimu, engkau ingin memberi, berilah. Dan Tuhan memang berjanji, barang siapa menabur, dia akan menuai. Nah, itu urusan Tuhan lah memberkatimu karena dia melihat hatimu. Ya. Tapi memang sepanjang hidup saya, pengalaman hidup saya dari kecil sampai besar, saya membuktikan bahwa orang yang memberi dengan tulus, orang yang memberi dengan motivasi dan penuh dengan iman tidak akan berkekurangan. Berkat Tuhan selalu mengalir dari dulu sampai sekarang, tak pernah stop.
Maka Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan meminta-minta roti. Sahabatku yang terkasih, tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan terjebak ke dalam materi jasmani dan duniawi, mencintai mamon, mencintai hartamu, tapi cintailah Tuhan lebih dari segalanya. Yang lebih penting adalah, bolehkah memberikan persepuluhan kepada orang-orang yang susah, hamba-hamba Tuhan yang miskin di daerah-daerah? Ya, itu terserah kepadamu, hakmu bagaimana, ya. Nah, yang lebih baik adalah engkau berikan kepada jemaatmu, anggota jemaat, beri kepada dalam sebuah gereja. Nah, dalam gereja itulah engkau harus tahu, kalau gereja itu memberitakan Injil, maka engkau ada andil, ada poin di situ. Tapi kalau gereja itu menyesatkan, gereja itu justru memperkaya gembala-gembala yang kaya raya, nah engkau tidak ada poin di hadapan Tuhan. Justru engkau membantu dia menyesatkan banyak orang. Berilah persepuluhan, berilah persembahan dengan kerelaan hatimu kepada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang masuk ke daerah-daerah, yang berani berjuang, ya, yang bukan untuk hidup hedonisme. Itu yang benar. Tuhan mengasihimu. Bersama saya John Sung. Maranatha.